Halo, selamat pagi, siang, dan malam. Saya Dia Rasmawati dari perwakilan kelompok 10. Saya akan mempresentasikan tentang penerapan hukum Bernoulli pada roket air sederhana. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10. Anggota pertama yaitu Angeli Paulina dengan NIM 122280039. Anggota kedua, Diah Rosmawati dengan NIM 122310013. Selanjutnya, Emiasi Ilham dengan NIM 122280038. Nur Amalia Putri dengan NIM 122280004. Kemudian Khairun Nisa Fajri, NIM 122280037. Dan yang terakhir, Rani Novalia dengan NIM 122280005. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hukum Bernoulli dan contoh pengaplikasiannya. Pertama-tama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih hukum Bernoulli itu. Asas Bernoulli berbunyi, fluida yang mengalir horizontal, tekanan yang paling besar terdapat pada bagian yang kelajuan yang paling kecil, dan tekanan yang paling kecil terdapat pada bagian yang paling besar. Prinsip hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa energi potensial per satuan volume dan jumlah tekanan energi kinetis per satuan volume di setiap titik sepanjang aliran adalah sama. Berikut ini adalah persamaan dari hukum Bernoulli. Apa sih roket air sederhana itu? Roket air sederhana adalah sebuah benda yang sederhana, namun dapat meluncur jauh dan tinggi apabila diisi dengan air sebagai bahan bakarnya dan tekanan udara sebagai gaya dorong yang menekan air tersebut. Selanjutnya adalah hubungan antara hukum Bernoulli dengan roket air. Air yang didorong oleh tekanan di dalam botol sebesar P1 akan keluar melalui lubang dengan kecepatan V2. Karena selisih tinggi titik H1 dan H2 sangat kecil, maka H1-H2 dapat diabaikan, sehingga persamaan menjadi P1-P2 sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Maka, persamaan kecepatan air keluar dari lubang adalah V2 sama dengan akar 2 kali P1 min P2 per rho min V1 kuadrat. Dengan menggunakan hukum kontinuitas, maka V1 sama dengan A1 per A2 dikali V2. Sehingga persamaan menjadi V2 sama dengan akar 2 kali P1 min P2 per rho dikali 1 plus A1 kuadrat per A2 kuadrat. Dengan A1 adalah luas penampang botol dan A2 adalah luas penampang lubang. Percobaan roket air sederhana. Alat dan bahan yang diperlukan saat percobaan roket air ada perekat, karton, kardus, gunting, pentil ban, korek api, plastisin, penggaris, botol plastik, spidol, serta
Setelah percobaan dilakukan, didapatkan data sebagai berikut. Percobaan pertama dilakukan dengan memvariatifkan jumlah pompaan atau membedakan tekanannya. Pertama, dengan 23 jumlah pompa, roket air menempuh jarak 187,5 cm. Yang kedua, dengan jumlah pompa 16, roket air menempuh jarak 112,5 cm. Dan yang ketiga, dengan jumlah pompa 24, roket air menempuh jarak 200 cm. Kemudian, percobaan yang kedua yaitu dengan jumlah volume air yang berbeda. Pertama, dengan volume air 300 ml, roket air menempuh jarak 875 cm. Yang kedua, dengan jumlah air 600 ml, roket air menempuh jarak 1.700 cm, dan yang terakhir dengan jumlah volume air 900 ml, roket air menempuh jarak 487,5 cm. Pada hasil data tersebut, terlihat semakin banyak tekanan yang diberikan, maka jarak tempuh roket semakin jauh. Hal itu menunjukkan kesesuaian antara penerapan dengan hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa semakin besar suatu kecepatan aliran suatu fluida, maka akan semakin kecil tekanannya. Dan sebaliknya, semakin kecil aliran fluida akan semakin besar tekanannya. Penjelasan lainnya terkait percobaan ini adalah hubungan volume air dengan jarak, yaitu berbanding terbalik. Semakin besar volume air yang dimasukkan ke dalam roket, maka jarak roket akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena massa dari air tidak sebanding dengan tekanan yang diberikan oleh udara yang dihasilkan menggunakan pompa. Yang terjadi pada roket ialah saat besarnya volume udara sudah mencapai volume roket, maka tekanan udara di dalam botol akan dengan cepat menyesuaikan diri terhadap lingkungan untuk mencapai kesetimbangan. Hal ini dilakukan dengan melakukan ekspansi volume udara keluar roket. Volume bayangan yang memfasilitasi pertambahan volume udara hingga tekanan udara di dalam roket sama dengan tekanan atmosfer, dan massa jenis udara di dalam roket sama dengan massa jenis atmosfer. Gaya dorong oleh roket diakibatkan adanya sejumlah volume udara yang keluar dari roket supaya besarnya tekanan udara akhir di dalam roket sama dengan tekanan di luar roket. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan roket air. Kelebihannya apa aja sih? Kelebihan dari roket air ini adalah harganya terjangkau, kemudian bahan baku yang mudah didapat, dan cara pengerjaan alatnya praktis. Selain itu, ada keunikan, yaitu bentuk dari alat ini sangatlah unik dengan struktur yang berbentuk L sehingga berbeda dari yang lain. Yang kedua, memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitar dan membuatnya menjadi suatu alat yang lebih berguna. Yang ketiga, menggunakan pipa paralon sebagai tempat sebelum roket meluncur, dan yang terakhir memiliki nilai estetika karena roket dihias dengan baik. Kelemahan roket air. Yang pertama, tidak menggunakan pipa. Hal tersebut akan mempengaruhi sudut kemiringan, sehingga dapat menyebabkan percobaan alat roket air akan gagal. Yang kedua, ukuran nozzle yang kecil, membuat fase dorong terus-menerus dan percepatan rendah, sehingga ketinggian dan kejauhan yang dicapai roket tidak maksimum. Yang ketiga, saat terbang, roket air tidak stabil karena jarak sayap pada roket air tidak sama. Yang keempat, tekanan pada bodi roket tidak besar karena bahan yang dipakai menggunakan botol tipis. Nah, yang terakhir ada perkembangan roket air. Yang pertama, menggunakan pipa dual cut.
Alat peluncur menggunakan pipa dual K yang diantaranya terdapat coupler dan klep sebagai bahan utama, coupler sebagai penahan nozzle roket sehingga botol yang diisi tekanan yang cukup tinggi tidak langsung meluncur, dan klep sebagai penahan air agar tidak masuk ke dalam pompa. Yang kedua, menggunakan diameter atau ukuran nozzle yang lebih besar. Nozzle yang lebih besar menghasilkan maksimum ketinggian yang dicapai pada roket air akan semakin besar, karena fase dorongnya pendek. Hal tersebut karena percepatan lebih cepat. Yang ketiga, bodi roket air menggunakan botol soda. Menggunakan botol soda karena sifatnya elastis dan kuat. Dan yang terakhir, jarak sayap roket air harus sama, agar membuat gerakan roket lebih stabil. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.